We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali masih bisa berjumpa dan masih bisa menyapa teman-teman semua dari rumah. Perkenalkan, nama saya Andrian. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam traffic dalam digital marketing. Sebelum saya membahasnya, terlebih dahulu saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk tetap di rumah aja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beraktivitas di rumah. Jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Kita bersatu untuk melawan COVID-19 agar segera keluar dari negara tercinta Indonesia, biar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang macam-macam traffic dalam digital marketing, di mana bahasan saya di sini akan meliputi pengertian traffic itu sendiri. Beda nggak sih traffic yang ada di lalu lintas dengan traffic yang ada di dunia marketing, khususnya adalah digital marketing? Beda atau sama nih? Kemudian yang kedua adalah, penting nggak sih traffic dalam dunia pemasaran? Kalau penting, seberapa jauh pentingnya? Kemudian yang ketiga adalah, dari mana kita bisa peroleh sumber traffic untuk menghasilkan konversi di toko online kita. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang apa aja sih macam-macam traffic yang dapat kita miliki sendiri atau kita explore lebih jauh lagi, sehingga nilai konversi rate kita lebih meningkat. Baik, yang pertama langsung aja adalah, apa itu traffic? Pengertian traffic. Traffic dalam lalu lintas sering diartikan sebagai padat atau lenggangnya sebuah jalur dari mobil, motor, dan kawan-kawannya. Tapi dalam bisnis atau dalam pemasaran ini sangat berbeda, teman-teman. Di mana dalam pemasaran, traffic di sini adalah orang-orang yang ada di lingkungan tempat kita memasarkan produk atau jasa kita. Saya kasih contoh di sini adalah warung nasi pinggir jalan. Trafficnya siapa? Trafficnya adalah orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Kemudian adalah kios di mall. Trafficnya adalah orang-orang yang berkunjung ke mall, tempat kios itu ada di sana. Nah, sekilas tentang traffic. Jadi traffic itu adalah orang-orang yang berkumpul atau potensial buyer, potensial customer yang ada di sekeliling tempat kita berusaha. Oke, itu tadi bahasan mengenai apa itu traffic, dan insya Allah saya rasa sih teman-teman udah mulai paham tentang pengertian traffic. Kita bedakan dulu antara traffic di lalu lintas dengan bahasa traffic di dunia marketing atau pemasaran ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Bahasan berikutnya adalah, penting nggak sih traffic di dunia online? Ini jawabannya. Ketika kamu bangun toko online, tidak ada orang yang tahu toko kamu, dan tidak ada orang yang tahu kamu jual apa. Ini teman-teman logikanya. Ketika teman-teman bikin sebuah toko, entah itu di website, di Facebook, atau Instagram, atau Marketplace, Shopee, Lazada, dan juga Bukalapak, dan kawan-kawannya, tidak ada orang yang tahu itu toko teman-teman, dan tidak ada orang yang tahu teman-teman jual apa. Nah, tugas teman-teman adalah mendatangkan sebanyak mungkin orang yang ada yang sedang online, dan juga yang mungkin tertarik dengan produk teman-teman. Nah, urusan tertarik ini nanti akan saya kupas kembali di video berikutnya. Insya Allah akan tayang minggu depan, tentang men-setting iklan. Nah, itu nanti ada urutannya. Fokus kita sekarang adalah bagaimana mendatangkan traffic. Nah, tugas teman-teman sebagai owner dari toko online adalah mendatangkan traffic sebanyak mungkin ke toko teman-teman. Ya, entah traffic itu nantinya akan berbuah dengan closing, ataupun mungkin sebagai awareness aja, biar mereka kenal. Karena iklan itu kan nggak 1 kali 2 kali.
mereka tonton kemudian mereka beli, tapi butuh berkali-kali sampai dengan mereka butuh atau need. Nah, artinya apa? Traffic ini sangat penting di dunia pemasaran online. Bahasan yang ketiga adalah sumber traffic dalam digital marketing. Sebenarnya dari apa aja sih sumber traffic yang bisa kita dapatkan ketika kita bermain dengan digital marketing? Ini teman-teman, sumber traffic terbesar sejauh ini ada di dua sumber ini. Yang pertama adalah Google dan kawan-kawannya. Yang kedua adalah media sosial. Yang pertama, Google, itu ada Google Ads, dia berbayar. Ada CEO, dia juga berbayar. Nah, itu traffic tertinggi di jenis itu. Kemudian yang kedua adalah di sosial media, di mana kita bisa memanfaatkan Facebook Ads, Instagram Ads, dan YouTube, serta Twitter. Ini juga sangat efektif jika teman-teman memulai strategi sellingnya dengan soft selling atau edukasi dulu. Oke, next bahasan yang terakhir yaitu macam-macam traffic. Apa aja sih macam-macam traffic yang dapat kita gunain sebagai strategi pemasaran kita di dunia digital? Saya membagi menjadi 3 kategori di sini. Yang pertama adalah traffic your own, yang kedua adalah traffic control, dan yang ketiga adalah traffic uncontrolled. Yang pertama, traffic your own adalah traffic yang teman-teman sendiri punyai. Contoh, list email, nomor WhatsApp calon customer, nomor WhatsApp buyer. Itu adalah traffic your own. Tapi bagi pemula, saya rasa traffic ini belum dipunyai karena masih dalam hal mencari data buyer, mencari data customer. Pemula akan berfokus di 2 traffic terakhir, yaitu traffic control dan traffic uncontrol. Tapi saran saya teman-teman milih satu aja dan kuasai sampai benar-benar bisa menghasilkan closing. Kenapa? Karena keduanya ada negatif dan positifnya. Tapi nggak akan saya bahas di sini. Nanti saya akan bahas di lain kesempatan. Yang kedua adalah traffic control, di mana traffic ini dapat diukur dengan biaya yang teman-teman keluarkan. Contohnya adalah Facebook Ads. Untuk mencapai, untuk menarget atau untuk menjangkau 1.000 orang katakanlah, maka teman-teman dikeluarkan biaya 20.000. Artinya ketika teman-teman spend 20.000 rupiah, iklan teman-teman dapat menjangkau kurang lebih 1.000 orang. Itu yang dinamakan dengan terkontrol. Berikutnya adalah traffic uncontrol. Traffic uncontrol ini adalah sebuah traffic di mana kita nggak bisa mengkontrol atau memprediksi berapa orang yang akan melihat iklan kita. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan aktivitas kita atau aktivitas landing page kita, pemeringkatan landing page kita di online. Di sini adalah Google ya, oleh Google. Nah, ketika teman-teman masuk ke ranah Google Ads atau SEO, maka teman-teman tidak bisa memprediksi berapa sih traffic yang akan kita dapatkan. Walaupun kita bayar katakanlah 20.000 gitu. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena landing page kita sendiri yang akan menentukan seberapa traffic yang akan masuk dari pemeringkatan Google. Biasanya ketika landing page-nya bagus, maka itu akan terbit di nomor pertama dan kemungkinan dikliknya akan lebih besar dari landing page yang lain. Mungkin sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan silahkan chat di kolom komen dan insya Allah kita akan membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.